Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini kita belajar tentang hukum pewarisan sifat. Ya, jadi yang pertama kali melakukan penelitian tentang pewarisan sifat ini adalah Gregor Mendel. Jadi Gregor Mendel ini adalah seorang ahli botani dari Austria. Jadi dia melakukan penelitian terhadap tanaman kacang ercis ya, dengan menghilangkan satu sifat beda dan dua sifat beda. Nah, ini yang dikenal dengan persilangan monohibrid dan ini dikenal dengan persilangan dihibrid. Ya, mono artinya satu, hibrid artinya persilangan, di artinya dua, hibrid artinya persilangan. Jadi hari ini kita ingin mengetahui bagaimana cara menghilangkan tanaman atau makhluk hidup dengan satu sifat beda dan dua sifat beda. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan soal-soal dengan tipe-tipe persilangan monohibrid dan dihibrid. Ayo kita belajar bersama-sama ya. Oke. Yang pertama kita pelajari itu tentang monohibrid. Persilangan monohibrid, persilangan satu sifat beda. Ini sangat mudah. Misalkan Ibu kasih contoh ya. Misalkan ya, satu sifat beda yang kita ingin kasih contoh adalah misalkan ukuran biji. Jadi ukuran biji itu misalkan ada yang bulat dan ada yang keriput. Nah, ukuran biji memperlihatkan bahwa ini menentukan satu sifat beda, memperlihatkan bahwa ini contoh satu sifat beda. Dan ini sudah benar kita masuk di persilangan monohibrid ya. Jadi contoh soalnya adalah seperti ini. Ibu kasih langsung soal ya supaya mudah. Misalkan mangga biji bulat disilangkan dengan mangga biji. Oke, baik, kita lanjut ya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke persilangan itu kita harus tahu dulu istilah-istilah ya. Jadi istilah dalam persilangan ada parental, itu artinya induk. Lalu kalau filial artinya keturunan atau anaknya. Kemudian G itu adalah gamet, artinya sel kelamin. Fenotip artinya sifat yang bisa diamati atau dapat dilihat. Lalu genotip adalah sifat yang tidak dapat diamati. Ya, ini misalkan dengan simbol huruf. Ya. Nah, berikutnya adalah homozigot. Adalah sifat yang sama. Dan ini simbolnya biasanya dengan huruf yang sama. Misalkan A besar A besar, A kecil A kecil, ya. Dan heterozigot adalah sifatnya beda. Ya, misalkan ada dua huruf yang berbeda, A besar dan A kecil. Ya, dan ada dominan, sifat yang mengalahkan sifat yang lain, sifat yang menang, ya, dan biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Ya, huruf kapital yang bisa digunakan itu bisa dari A sampai Z. Misalkan A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Lalu sebaliknya ada resesif, adalah sifat yang kalah. Sifat kalah, ya, misalkan disimbolkan dengan huruf kecil A besar, A kecil, B kecil, dan C kecil.
dan seterusnya, bisa sampai Z. Ya, oke, mengerti dulu tentang istilah ini, lalu kita akan menyelesaikan soal yang tadi ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Bagaimana cara menjawab soal yang tadi ya? Jadi pertama kali kita harus mengetahui apa yang disilangkan pada soal ya. Jadi kita tulis P itu adalah parental ya, parental atau induk. Nah, di soal dia mengatakan ya, soalnya mengatakan bahwa ada mangga bulat atau biji bulat ya, disilangkan dengan mangga biji keriput. Nah, di soal yang baik adalah dia menuliskan atau menyebutkan yang mana dominan, yang mana keriput. Nah, kebetulan tadi Ibu tidak menyebutkan, jadi Ibu sebutkan saya di sini. Di soalnya itu mangga biji bulat adalah dominan, ya, dan pasti ini adalah keriput, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, pertanyaannya adalah apa pertanyaan di soal? Pertanyaannya adalah berapa persen anak atau mangga yang dihasilkan nanti itu ada mangga biji bulat. Ya. Nah, jadi itu yang harus pertama kali kita lakukan, menuliskan ketika kita mau menjawab soal persilangan. Apa parentalnya, ya, dan apa yang ditanyakan. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini penyelesaiannya, ya. Nah, jadi yang pertama, yang kedua setelah kita mengetahui parental dan filial itu adalah memberi simbol. Jadi mangga biji bulat itu kan fenotip ya, sifat yang dapat diamati. Ya, misalkan ukurannya batang, tinggi atau rendah, kalau pada manusia rambutnya lurus atau keriting dan sebagainya, itu adalah fenotip. Nah, yang kita mau cari adalah genotipnya, atau kita mau tentukan adalah genotip, sifat yang tidak tampak dan biasanya diberi simbol. Nah, di sini biji bulat dominan, artinya biji bulat ini harus menggunakan huruf kapital, ya, bulat, biji bulat kita pakai, atau Ibu tentukan saja ini karena dia dominan, terserah hurufnya ya. A sampai Z bisa, yang penting dia huruf kapital. Jadi Ibu kasih di sini B besar, lalu keriput adalah B kecil. Nah, satu sifat itu selalu menggunakan dua huruf, ya. Nah, jadi kalau seperti ini bisa B besar, ya, bisa B besar, B kecil, dan bisa B kecil, B kecil. Ingat, satu sifat itu selalu menggunakan dua huruf. Apakah sama-sama huruf besar, apakah sama-sama huruf kecil, ataukah gabungan keduanya, ya. Nah, tetapi harus diingat bahwa B besar itu dominan dan B kecil itu adalah keriput, atau huruf kapital itu dominan dan huruf kecil itu adalah dia resesif. Ya, sampai sini mengerti ya? Nah, kita lanjut. Nah, B besar adalah bulat dan B kecil adalah keriput. Nah, tadi parentalnya adalah bulat silang dengan keriput. Nah, kalau bulat bisa genotipnya seperti ini kan, B besar, bisa B besar, B kecil. Betul tidak? Ya, selama ada huruf B besar ini dia menentukan sifat. Ya, ini pasti bulat, ini juga B besar ini menutupi sifat B kecil, maka fenotipnya adalah bulat. Nah, kalau keriput cuma satu genotipnya, pasti harus B kecil, B kecil. Kapan ada B besar di sini, itu menandakan dia sudah bulat. Ya, nah jadi bulat di sini bisa dua, ya, ini dan ini. Kita ambil saja ini, ya, B besar silang dengan B kecil, ya kan, keriput. Nah, kalau persilangan seperti ini atau monohibrid seperti ini, metode yang kita gunakan yang pertama kali yang sangat gampang itu adalah metode silang pelangi, ya, metode silang pelangi. Ya, bagaimana metode silang pelangi itu adalah seperti pelangi ya. Jadi huruf pertama dengan huruf kedua, ya, B besar, B kecil, ya. Lalu berikutnya B besar, B kecil,
ini lagi B besar B kecil, koma, dan di sebelahnya lagi B besar B kecil. Artinya dia mendapatkan filial atau keturunan semuanya B besar B kecil atau 4 dari jumlah anaknya yang 4 ya, dikali 100% adalah dikali 100% semuanya adalah B besar B kecil. Ini genotip. Nah, fenotipnya ibu tanyakan, kalau fenotip B besar B kecil apa? Itu adalah semua mangga yang dihasilkan adalah mangga biji bulat 100%. Nah, jadi kalau parentalnya bulat disilangkan dengan keriput, bulat homozigot dominan disilangkan dengan keriput, maka anaknya tidak ada yang keriput, semuanya biji bulat. Oke, sampai sini mengerti ya? Sangat mudah untuk persilangan monohibrid. Ya, sekarang kita mau menyilangkan atau menyelesaikan persilangan monohibrid ini dengan metode papan catur. Ya, jadi yang tadi metode silang pelangi, yang kedua adalah metode papan catur dengan soal yang sama. Ya, jadi tadi adalah parentalnya adalah biji bulat homozigot B besar disilangkan dengan biji keriput B kecil. Ya, nah jika metode papan catur ini kita harus mengetahui gametnya, ya, gamet atau sel kelaminnya. Ingat bahwa gamet atau sel kelamin adalah setengah dari huruf, ya. Jadi kalau kita jabarkan gametnya ini pasti B besar, koma, dan B besar, ya, karena 2. Ya, lalu di sebelahnya adalah B kecil, koma, B kecil. Jadi gametnya ini tidak ada B besarnya. Dan di sini tidak ada B kecilnya, ya. Mengerti tentang gamet, ya. Nah, lalu keturunan yang kita dapatkan ini kita gunakan papan catur, ya. Papan catur, kita bikin papan caturnya seperti ini. Nah, di sini ada 2 gamet, di sini ada 2 gamet, ya. Artinya kita bikin, ya, 2 kotak ke sebelah kanan, 2 kotak di sebelah kiri, ya. Ini kita isi dengan, ini kan sebelah kanan itu adalah gametnya, ya, untuk misalkan ini untuk yang betina dan ini yang jantan, ya. Yang jantan di sebelah sini, yang betina ke arah bawah, ya. Bisa tidak di sini, ya. Nah, yang penting kita tahu. Nah, sekarang yang betina B besar dengan B besar, jadi kita isi dong B besar, di sini juga B besar. Lalu di sebelah kotak sana ini laki-laki, ya, ini adalah B kecil, ya. Nah, tinggal kita satukan hurufnya, ya. Nah, di sini kebetulan kalau monohibrid satukan saja, jadi B besar. Ingat penulisannya harus huruf besar duluan, ya. B besar, B kecil. Di sini dengan ini berarti B besar, B kecil. Lalu ini dengan ini, maka di sini tempatnya B besar, B kecil. Di sini adalah gabungan B besar dengan B kecil juga. Ya, sama kan hasilnya. Jadi kita dapatkan adalah 4 B besar, B kecil, artinya biji bulat 100%. Oke? Jadi sama-sama hasil dengan metode yang berbeda. Inilah persilangan monohibrid. Ya, nanti ibu kasih soal, kalian kerjakan dengan baik, ya. Mudah-mudahan semua dapat 100. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.